1, 2, 3. Baik. Sekretaris Jumali Ali, Bendahara Susanto, Purwasari Sugito, Ketua. Sekretaris Afrianto Wahyuwe dan Bendahara Purwanto. Semangat lebih semangat dari pagi ini. Selanjutnya kita akan bawakan lagu lawas, lagu legend, insya Allah. Saudara-saudara kita di Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Silakan bagi pengurus DPC untuk menggunakan cara Palestinanya sebagai simbol solidaritas kita untuk Palestina. Free Palestine. Birrum, Bidam, Yasdin Gaya Aqsa. Takbir, Allahu Akbar. Semoga di negara relatif gitu ya. Tapi kalau nanti komitmen mindset pengusaha ini terbangun, mudah-mudahan menggairahkan teman-teman. Paling tidak kita punya harapan kelompok-kelompok nanti ada usaha bersama ya. Nanti mungkin BBC atau Genpro bisa bersama yang mendampingi. Mudah-mudahan usaha-usaha di lapisan bawah masyarakat bisa bergairah bergeliat. Karena presiden kita mengikuti bapaknya, Pak Prabowo itu ekonomi adalah ekonomi sosial. Rakyat yang harus nomor satu. Beliau nggak peduli orang komplain makan bergizi gratis, karena Pak yang menerima manfaat langsung rakyat. Yang akan dibelanja bahan-bahan bakunya sayur dan sebagainya para petani, para nelayan langsung. Sekarang ada koperasi merah putih, gitu ya. Orang mungkin mengkritik dan sebagainya itu. Beliau tidak peduli. Yang penting langsung di desa itu koperasi itu bergeliat, ekonomi tumbuh, menjadi orang yang menerima manfaat langsung masyarakat. Kalau sebelumnya kan konglomerat pemain besar yang diprioritaskan. Sekarang di masa beliau ini mari kita sinergikan ini. Ya, jadi yang sudah menjadi pengurus koperasi merah putih, ayo belajar supaya bisa menjadi pengelola koperasi yang bagus, visi yang bagus supaya kita bisa menjadi pemain di sana. Saya mungkin nanti pengen nyari celah-celah pintu supaya bisa mengawal 1000 dapur makan bergizi gratis gitu ya. Karena satu dapur itu tadi paling tidak 42 orang sampai 52 orang bisa kita berdayakan. Yang dibelanjain adalah para kader-kader kita yang jadi petani, nelayan, jadi supplier bahan bakunya itu. Ya, sehingga ini menurut saya memang multiple efeknya sangat luar biasa. Saya kira itu selamat buat teman-teman semua yang sudah mengemban amanah sebagai pengurus BPRA, pengurus BPC. Mari kita mengawal menjalankan amanah sebaik-baiknya. Niatkan terus untuk mencari ridho Allah dalam rangka perjuangan politik. Ya, kenapa? Karena perjuangan politik inilah yang paling menentukan arah perjuangan bangsa. Ya, jadi kalau politiknya benar, politiknya bagus, politiknya bersih, insya Allah yang lainnya akan ikut. Apalagi kita jadi negara yang dikaruniakan Allah berbagai macam kekayaan dan sumber daya alam. Itu saja, mohon maaf atas segala salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus DPC dan DPRA Kabupaten Kerawang. Jadi saya sih berharap solid dari awal gitu ya, sehingga 4 tahun ke depan pertumbuhan suara maupun kursi mudah-mudahan bisa dikawal dengan baik. Yang kedua, ini juga rasa saya gitu ya. Rasa memang selain menyerap aspirasi, kita sih berharap kami PKS dari DPP sampai ke DPD, DPC, DPRA, apalagi sampai kader-kader seluruh solid yang mendukung program-program Pak Prabowo. Tadi saya sampaikan bahwa beliau programnya ekonomi sosial, ya. Artinya rakyat menjadi yang nomor satu, menjadi tujuan program ini. Ya. Di situ ada makan bergizi gratis, ada koperasi merah putih yang lagi didorong. Memang seperti itu yang dimaui beliau. Beliau hanya pengen
konsisten dengan pidato saat dilantik 20 Oktober. Saya pengen meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi ya program begini makanya harus dikawal dengan berbagai komentar masyarakat, netizen, pengamat positif negatifnya. Ini menurut saya beliau sudah ngambil kebijakan yang luar biasa. Selama ini pembangunan dari atas berharap netes ke bawah, tetesannya diterima masyarakat, tapi sekarang beliau bangun dari bawah. Program ini harus langsung ke masyarakat. Kayak makan bergizi gratis itu kan, kalau berasnya beli dari petani, sayur, buahnya dari petani, ayam dari petani, garam, minyak dan sebagainya itu langsung itu sangat menggerakkan ekonomi di bawah. Itu yang saya pahami. Pak, ini terkait dengan saya ini setahu saya tidak ya. Tidak ya, betul. Beliau juga kan lagi bikin sekolah rakyat ini. Sekolah rakyat ya. Ya, jadi selain tentunya 20% APBN untuk pendidikan ini sudah amanah konstitusi reformasi ya. Itu tentunya dikawal oleh Presiden, Menteri dengan Dewan gitu ya, dan seluruh jajarannya itu. Beliau juga bikin terobosan soal rakyat untuk ya akselerasi ya agar pendidikan itu bisa ini materi. Ini saya kira PR semua ya. Jadi harusnya wali kota, bupati perhatian dengan SD, SMP gitu ya. Gubernur perhatian dengan sekolah ya, SMA negeri, SMK negeri itu kalau kurang harus ditambah sehingga tiap tahun PPDB gitu ya. Selalu banyak keluhan masyarakat, selalu ribut dan sebagainya itu ya. Sudah 80 tahun merdeka ini ya. Harusnya itu pejabat kita semua itu, terutama eksekutif itu perhatian banget dengan ini. Ya. Kepemimpinan itu kan harus diukur misalnya. Ini tahun ini nih 5 tahun ini Jawa Barat berapa juta lapangan pekerjaan harus disiapkan gitu. Berapa sekolah negeri yang akan disiapkan untuk SMA, SMP, kalau SD bisa jadi sudah cukup gitu ya. Kemudian nanti kesehatan pelayanannya seperti apa supaya makin menjangkau, kualitas semakin bagus dan sebagainya. Nah, menurut fraksi PKS ini mungkin mewakili fraksi PKS dengan banyaknya produk baik kebijakan maupun produk hukum dari Kementerian Pendidikan sendiri seperti apa jawabannya? Saya betul bukan di Komisi 10 jadi kurang paham banget itu ya, tapi kita terus mendorong ya. PKS pernah punya gubernur Ahmad Heriawan 2 periode. Itu silakan dilihat datanya. Berapa jumlah sekolah SD, SMP, terutama SMA yang dibangun di 10 tahun beliau dibanding sebelumnya. Silakan teman-teman bisa lihat. Itu ada program signifikan yang luar biasa. Karena itu program beliau yang utama waktu baru dilantik, kemudian bekerja keras bagaimana agar indeks pendidikan Jawa Barat naik, dan sekarang sudah naik. Dulunya sebelum akhir itu indeks pendidikan Jawa Barat rendah loh dibanding provinsi lain. Nah, kan tadi waktu kampanye, waktu pileg gitu, lapangan pekerjaan, pendidikan, infrastruktur masih berimbang. Sekarang itu udah mengerucut, orang nggak peduli infrastruktur nggak peduli kesehatan, pendidikan, yang penting lapangan pekerjaan tercipta dulu. Karena sebenarnya kalau lapangan pekerjaan tercipta, anak mereka atau suami mereka bekerja, masalah lain kan bisa selesai. Jadi saya pikir ini, saya mungkin berharap Pak KDM gitu ya, selaku eksekutif tertinggi di Jawa Barat, menggerakkan bupati dan wali kota bagaimana agar target berapa juta lapangan pekerjaan yang akan disiapkan oleh Jawa Barat dalam 4-5 tahun ke depan itu jelas, sehingga nanti program-program ke bawahnya juga jelas ya. Jawa Barat penopang industri terbesar di Indonesia, harus selesai ini masalah pekerjaan ini. Terima kasih. 30 KSB, luas bebas bendara, dan 309 desa dan kelurahan yang di kepengurusan ranting DPR. Acara ini dihadiri oleh berapa DPC dan berapa Oh iya, itu ada 30 DPC, 30 kecamatan, kemudian juga 309 desa dan kelurahan ranting ya. Jadi kalau DPC tingkat kecamatan, kalau desa dan kelurahan itu ranting. Pak Ketua izin, untuk rangkaian acara di pelantikan ini tadi apa aja kegiatannya? Ya, kalau ini memang pengukuhan, jadi tinggal di sini ada pembacaan SK hasil musyawarah mereka, yang itu kan mereka musyawarah, kemudian ada rekomendasi berita acara dari BPC namanya. Lalu kemudian hari ini adalah pembacaan SK-nya dan pelantikannya, pengambilan sumpah. Ada nggak pembekalan bagi anggota atau ketua atau pengurus yang baru? Ada. Jadi yang jelas kita itu kan ada unit pembinaan anggota. Jadi unit pembinaan anggota itu wajib diikuti oleh seluruh pengurus ya. Kalau di kecamatan itu kan ada 6 orang setiap
kemudian kalau di DPR itu ada 4 di tingkatan. Nah itu mereka melalui perdapil. Jadi ada namanya unit pembinaan anggota. Jadi unit pembinaan anggota itu merupakan pembekalan. Materinya kaitannya dengan keagamaan, kemudian kebangsaan, ya, kemudian politik, dan juga justru kewirausahaan juga. Jadi ada 4 hal yang di materi utamanya. Ketua, kalau boleh tahu Ketua, ini kan MK lagi menggodok aturan untuk pemilihan baru nih. Oh, iya. Untuk DPD PKS sendiri sejauh mana? Kalau PKS itu siap pada turbulensi, gitu kan. Jadi setiap cuaca politik kita siap. Yang jelas itu adalah merupakan satu bagian daripada dinamisasi konstitusi kita. Tapi yang jelas PKS siap untuk menghadapi itu. Apakah itu ada pemilu nasional ya, ataukah pemilu lokal, dan kita persiapkan itu. Tapi kalau itu kan nanti di follow up-nya kan di undang-undangnya kan, di DPR. Tapi yang jelas bagi kita di Karawang ini justru menguntungkan, karena kita bisa bayangkan bagaimana kita mempersiapkan 5 pemilu sekaligus dalam satu waktu yang ini melelahkan. Jadi ketika ada jeda 2 tahun, maka ini sebenarnya bagi kita PKS ini justru memberikan kekuatan tersendiri ya, karena kita ada jeda waktu dan persiapan yang lebih matang gitu kan. Dengan dinamika dunia politik di Indonesia, bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi, modal PKS itu 3. Pertama adalah keberkahan dalam organisasi. Jadi kita yakini bahwa kita sesuai dengan konstitusi, kita sesuai dengan aturan. Yang kedua, ingat bahwa kita punya kekuatan, diantaranya adalah selain keberkahan dalam organisasi, soliditas pengurus. Nah ini adalah budaya yang harus kita pertahankan ya, dimanapun posisi kita. Ya, apakah kita ketua pengurus, jadi level kita ini harus bahwa kita tetap solid. Yang ketiga tentunya adalah militansi kader. Nah militansi kader inilah yang menjadi kekuatan besar kita, sehingga walaupun kita tidak mayoritas di Karawang, tetapi setidaknya kerja-kerja kita ini bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Terakhir dari saya, saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa kampanye yang sesungguhnya adalah saat dilantik. Itu kampanye sebenarnya, karena mereka ada sarana untuk bertemu dengan masyarakat langsung. Mereka ada reses, mereka ada aspirasi, mereka ada kegiatan-kegiatan yang itu nggak keluar dari kantong-kantongnya ya kan, tapi dibiayai oleh negara. Nah sehingga bagi anggota DPRD kabupaten, provinsi dan juga pusat, kita jadikan hari pertama kampanyenya sesungguhnya saat dilantik kemarin. Maka nggak ada alasan untuk tidak turun ke masyarakat, tidak ada alasan untuk tidak menyerap aspirasi masyarakat, dan tidak ada alasan untuk memperjuangkan. Ya. Oke, siap. Gitu bos. Makasih banyak.